Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita kemarin sampai kepada surat Ibrahim ayat yang ke-10. Kan tapi sebelumnya sedikit kami sampaikan ini materi kata jumlah kemarin kami sampaikan. Ini agar supaya kita kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara manusia yang mereka memeluk agama Islam akan tetapi tidak 100%. Ya, makanya Allah menggambarkan mereka di dalam Al-Quran sebagai muslim tapi muslim pinggiran. Ya, muslim yang berada di pinggir, tidak sepenuhnya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may ya'budullaha ala khurf, ya ala kharf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah kepada Allah akan tapi ala kharf. Ya, artinya berada di tepian, tidak 100% ketika menyembah Allah. Ketika mereka mengesahkan Allah, mereka tidak mengesahkan dengan benar. Mereka mengimani Allah akan tetapi keimanannya tidak benar. Ya, tidak dengan 100%, artinya kadang beriman kepada Allah, kadang tidak. Ya, kadang bertauhid kepada Allah akan tapi di sisi lain mereka juga meminta kepada selain Allah. Secara umum gambarannya kata Allah digambarkan berlanjut ayatnya. Fa idza asabahul khairu itma'anna bihi. Ketika dengan Islamnya itu membawa kebaikan pada dirinya, maka mereka bergembira. Ketika Islamnya membawa keuntungan bagi dirinya pribadi, dia akan bersemangat di dalam beragama. Ya. Ketika Islamnya membawa keuntungan. Akan tapi kebalikannya, wa in asabathu fitnah, ketika ditimpa fitnah, ujian, ya, in kalaba ala wajhi, maka dia kembali kepada karakter aslinya. Ini digambarkan penduduk Madinah pada waktu itu banyak, ya, orang-orang yang memeluk Islam karena kepingin mendapatkan dunia, atau kepengin mendapatkan keamanan, atau kepengin mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Ya, mereka hanya sebatas mengaku beragama Islam. Akan tetapi mereka tidak sepenuhnya mengimani Allah. Tidak sepenuhnya di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, untuk zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang tipe seperti ini. Mereka berislam akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengerti syariat agama Allah, tidak menjalankan syariat agama Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga senantiasa mudah untuk terjerumus di dalam kesesatan. Sini Allah menggambarkan khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwa khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian di dunia maupun di akhirat. Jadi dunia dia tidak mendapatkan apa-apa,
di akhirat apalagi. Kita beragama Islam usahakan ya tanpa pamrih, ya. Beragama itu jangan mengharap dunia. Kalau pengen mengharap dunia ya ngode, betul. Iya, dunia itu dicari dengan ngode, ikhtiar. Kalau beragama jangan mengharap dunia. Kalau mengharap dunia, rugi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menjual agama Allah, mencari rezeki dengan mengatasnamakan agama atau bahkan berusaha untuk memoles agama sehingga menjadi sebuah hiburan, itu rugi dunia akhirat. Ini banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang berusaha beragama tetapi untuk mencari dunia, mencari ketenaran, mencari anggota yang banyak, mencari yang sifatnya keduniaan. Kita beragama tidak boleh seperti itu. Ya. Kita yakin dengan Allah Taala ketika kita taat kepada Allah, soal rezeki Allah sudah mengatur. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan keluar. Asal kita mau berusaha dalam berusaha secara halal, tidak usah takut. Ya karena keimanan kita pasti akan diuji. Saya beriman kepada Allah, saya Muslim, diuji seberapa tingkat keimanan kita. Ketika diperintah oleh Allah untuk menjalankan syariat agama Allah, kita patuh atau tidak. Ketika diperintah oleh Allah untuk berzakat misalnya, patuh atau tidak. Ketika diperintah Allah untuk memakmurkan masjid, patuh atau tidak. Ini ujian. Ini ujian yang masih sifatnya enteng. Belum lagi nanti kalau ujiannya sudah berat. Ya. Sudah masuk Islam lama kok nyong ora sugih-sugih misalnya. Itu. Salatnya bendina kok ora sugih-sugih. Akhirnya salatnya ngedap. Misalnya saja seperti itu. Ya zaman dahulu ada. Zaman sekarang pun banyak. Itu. Mereka beragama Islam akan tapi di pinggiran. Ya. Makanya ada sebuah pesan dari Abu Darda atau radhiyallahu anhu yang sangat bagus untuk kita renungkan. Ya. Kata beliau, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamisah fatuhlaka. Ya. Jadilah kalian aliman, ulama, ngajar. Ya, ulama itu enggak pasti harus menjadi ulama besar. Panjenengan asal mengetahui kecil-kecilan, mengajar 1-2 orang juga termasuk liman. Itu termasuk mengajar. Muta'aliman atau orang yang mau belajar. Mustami'an atau orang yang mau mendengar. Muhibban. Yang terakhir, angger ora mulang, ngaji ora gelem, krungu ya ora gelem, ya minimal seneng tok lah. Ya, minimal seneng tok ora apa-apa, kata beliau. Kalau ada tingkatan seperti itu ya, ada yang bisa ngajar, ada yang seneng ngaji, ana sing seneng ngrungokna kang omah, ora apa-apa, sing penting ngrungokna. Ada lagi yang muhibban, ya minimal orang benci, tidak membenci. Ada orang yang benci ya, ketika mendengarkan kajian, pengajian malah itu malah dikerutuki atau apa ya, atau dibubarkan dan sebagainya. Ini 4 kriteria dalam kita beragama agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena selain itu akan celaka, kata-kata beliau. Kalau kita ya semestinya beragama ini ya, kalau memang mengetahui, bisa memahami, bisa menjadi seorang alim ya,
seorang alim itu ya banyak macamnya. Panjenengan termasuk orang-orang alim ya, karena sudah alhamdulillah rutin mengikuti kajian. Ya, itu artinya ketika kita sudah punya ilmu dan berusaha untuk mempraktekkannya, itu salah satu di antara kriteria yang harus kita jalani. Ya, yang kedua yaitu belajar senantiasa. Yang kedua ini tadi. Yang ketiga mustami'an, ya orang yang sukalah mendengar kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan. Alergi angger krungu gini apa alergi mending ora krungu itu al-muhibban itu. Akan tapi jangan jadi yang kelima. Apa ditanya kepada si Abu Darda ini ditanya. Yang kelima itu apa? Kata beliau al-mubtadi, ya orang-orang yang beramal tanpa ilmu, karena berarti dia tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar. Mereka beramal dengan tanpa ilmu sehingga rugi dunia dan akhirat. Ya. Ini subhanallah, hari ini yang lagi apa ya istilahnya meledak, siapa jenenge? Viral. Itu adalah kelihatannya seperti ibadah, namanya sholawat, ya. Akan tetapi ya melebihi konser. Itu di situ bercampur aduk laki-laki dan perempuan, kemaksiatannya sangat luar biasa. Naudzubillah, ya. Ya kelihatannya kelihatannya Islam, namanya juga sholawat, judule, ya. Akan tetapi itu semuanya adalah ini, ya, beramal tanpa ilmu sehingga mereka rugi di dunia dan di akhirat. Itu. Ya monggo lah, saya sih urusan masing-masing. Yang penting kita semuanya orosah melu. Itu. Sampai melu, jangan mendekat, jangan melihat, menonton dan sebagainya. Kalau nonton ya suwe-suwe seneng ya. Itu. Ini sebagai pengingat-ingat saja. Kita akan lanjutkan. Pada kajian yang lalu, ya, kita sudah membahas sampai ayat yang 10, ya. Taksinya sudah sampai ayat sini 17, tapi belum sempat, kemarin waktunya tidak cukup. Pada ayat yang ke-10 ini masih terjadi dialog antara rasul-rasul dengan umat-umat yang didakwai. Setiap umat itu sudah diutus oleh Allah seorang rasul. Akan tetapi untuk umat terakhir adalah diutus Nabi Muhammad sebagai rasul bagi umat di waktu Rasulullah hidup sampai akhir zaman. Akan tetapi umat-umat terdahulu semuanya, ya, tidak terkecuali sudah didakwai. Kenapa Allah mengutus Rasul, mengutus Nabi, menurunkan kitab? Kenapa demikian? Ya, di sini diterangkan oleh Allah. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Ya, Allah menurunkan kitab, menurunkan syariat agar kita tidak ora kaken dosa. Ya. Karena Allah akan mengampuni kita semuanya, diberi kita penerangan, jalan petunjuk agar kita dalam kehidupan di dunia ini bisa menjalankan perintah Allah. Karena kalau kepengen selamat di dunia wal akhirah, kita mau tidak mau harus mengikuti petunjuk. Kalau tidak mengikuti petunjuk, kita tidak akan bisa selamat di dunia wal akhirah. Ya, di sini makanya Allah menyebutkan yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum, menyeru kalian hai umat manusia agar supaya Allah mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian, wa yuakhirakum ila ajalin musamman, dan menangguhkan kalian umat manusia sampai waktu yang ditentukan. Ya, yang zaman sih karena sing sampai 100 tahun ya Yahud nggih.
Yahud sing paling tua Mbah Buwir niko. Sudah 90 lewat. Nggih. Kita ya belum tentu sampai 90. Sing wis 70 dhuwur nggih siap-siap mawon, gilirane kapan. Eta ila ajalin musamman pasti. Eta ya diantara perkataan yang yang senantiasa disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul, mereka berkata, in antum ila basyarun misluna. Sesungguhnya kalian para rasul, kamu ini rasul, kalau mengaku rasul itu bukan rasul, kamu seperti laki-laki seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu hendak menghalangi kami dari menyembah yang disembah bapak-bapak kami. Intinya kamu menyuruh seperti ini agar saya ikut kamu, ya, sehingga kamu memperoleh kedudukan yang terhormat. Di antara proses dakwah dalam beragama itu tantangannya adalah seperti itu. Ketika menyampaikan kebenaran kok tidak sesuai dengan yang yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat, pasti akan mendapatkan perlawanan. Di antaranya seperti ini. Secara umum seperti itu. Karena mereka dari zaman dahulu mereka menyembah berhala, mereka nyajeni, mereka mengingu jimat, baladani, dan sebagainya. Akan tapi ketika datang sebuah ajaran yang mengharamkan itu semuanya, otomatis mereka menolak. Walaupun itu kebenaran, itu pasti. Ya, sampai hari ini ketika ada dakwah menuju kebenaran, ya ketika bertentangan dengan keyakinan mereka, padahal keyakinan itu salah, pasti akan ditentang. Ini sunatullah yang terjadi dari zaman dahulu kala. Makanya mereka mengatakan di akhir kalimat, fa'tuna bisultanin mubin. Maka datanglah dengan sultan, ya, dengan mukjizat. Mereka meminta mukjizat kepada para nabi dan rasul. Ya, apakah nabi dan rasul bisa mengeluarkan mukjizat? Tidak bisa, kecuali Allah menghendaki. Itu. Para rasul semuanya diberi kelebihan. Itu contoh, ya, sangat banyak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Isa bisa dari lempung, dibuat burung, lalu diburna, burungnya mabur. Itu semuanya adalah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena Nabi Isa-nya, bukan sama sekali. Ini yang perlu kita paham. Ewondene, ya, walaupun seperti itu, apakah mereka beriman kepada Nabi Isa? Lah, tidak. Bahkan kebanyakan mereka kafir kepada Nabi Isa. Bahkan di akhir zaman banyak di antara orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Ini contoh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya, tidak diberi mukjizat yang macam-macam. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Sebagai sebuah keajaiban yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Itu. Ketika nanti, ya, hanya sering kami sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin saran yara." Barang siapa beramal kebaikan walaupun kecil sekali akan kelihatan, walaupun buruk sekali akan kelihatan. Zaman dahulu tidak terpikir bagaimana. Kalau zaman sekarang sangat mudah. Panjenengan ketika berada di kantor ada CCTV, ya, kelihatan semua yang kecil-kecil. Gimana betul? Gusti Allah kira-kira wonten CCTV-nya napa mboten? Ya, lebih main. Sekarang panjenengan yang muda-muda ada namanya Google, ya. Itu bisa melihat panjenengan seluruh dunia ini sudah bisa dipantau oleh satu mesin.
Ya, makanya orang-orang pinter ketika mau menghancurkan kita yang bodoh-bodoh, jangannya gampang banget. itu, subhanallah. Apakah Allah tidak bisa? Bisa, itu mudah sekali. Orang saja sudah sampai sebegitunya. Ya, ilmu pengetahuan sudah sangat-sangat canggih. Itu. Bagaimana coba kalian kalau yang biasa menggunakan Google Map, bagaimana jalan rinci bisa kelihatan jelas. Ya, jalan pegunungan yang tidak ada namanya kelihatan. Bagaimana itu manusia, perbuatan manusia, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apapun yang kita kerjakan, semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, terlanjutkan ayat yang berikutnya. Qalat lahum rusuluhum innahnu ila basyarum mislukum. Lalu Rasul menjawab, kami ini memang benar, kami ini laki-laki seperti kalian, kami manusia biasa. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadi. Akan tapi Allah memberikan kelebihan, memberikan kenikmatan kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Eta. Memang Rasul itu manusia biasa seperti kita. Ya mangan, ya turu, ya bojo, ya buang air dan sebagainya. Akan tetapi memang Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih di antara manusia itu adalah para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Tanpa diturunkan nabi, tanpa diturunkan rasul, tanpa diturunkan kitab, kita semuanya pasti akan celaka. Allah memberikan kelebihan satu orang daripada yang lainnya, itu semuanya hikmahnya luar biasa, sangat banyak. Ya, bukan hanya para nabi dan rasul, Allah memberikan kelebihan masing-masing. Misalnya ada yang diberi kelebihan rupanya, ada yang diberi kelebihan otaknya, ada yang diberi kelebihan hartanya, ada yang diberi kelebihan tenaganya. Ini semuanya hikmah yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan bisa berjalan. Ya, agar bisa berjalan. Jajal anggar secikadu sugih kabeh. Ya. Sing ngodes apa? Boten makane. Itu hikmah. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Tidaklah kami bisa memberikan kalian mukjizat kecuali dengan izin Allah. Itu. Ya, kalau ada sesuatu yang ajaib yang bisa bisa sewaktu-waktu diperlihatkan. Ya. Orang mengatakan, ada yang mengatakan karomah, ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan apalah. Ya, karena mukjizat itu tidak bisa sewaktu-waktu ditampilkan. Karomah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak bisa sewaktu-waktu ditampilkan. Tidak bisa. Itu harus bisa kita membedakan mana sihir, mana karomah. Kalau karomah itu dari Allah, sihir itu dari syaitan. Itu. Ini kadang-kadang orang awam itu tertipu. Yang menganggap orang tersebut sebagai wali Allah karena ajaib. Ya, padahal itu adalah wali setan. Nabi dan Rasul manusia seperti biasa. Dia tidak bisa sama sekali mengeluarkan. Misalkan Nabi Soleh mengeluarkan unta dari dalam batu. Tidak mungkin bisa. Itu hanya melaksanakan perintah Allah. Tidak mungkin Nabi Musa bisa membelah lautan, tidak mungkin bisa. Yang membelah lautan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini maksud daripada ayat yang ke-11.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang yang beriman itu hendaknya bertawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Faqad hadana subulana. Ya, sungguh Allah sudah menghadana, memberi petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Kita sudah diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang jalan-jalan kehidupan. Gitu. Kita bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak perlu ketakutan yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, kita mengikuti jalan-jalan yang diberi petunjuk, yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, maka kehidupan ini akan terasa mudah. Kita tidak perlu takut kepada apapun juga. Ya, kecuali kita takut kepada Allah, ya, takut mati misalnya, akan tapi takut matinya mbok sangune urung akeh, itu wajar. Ya Ramadan, iya, itu makanya kita berlomba-lomba untuk mencari sangu yang banyak, karena kematian itu bisa besok, bisa lusa, bisa ngemben. Ora taren-taren, ngelangkat daftare. Beda karo pinggilan nggih. Angger kematian kayak pinggilan gimana? Kematian tidak seperti itu. Ora kudu tua. Sing nombe akeh sing dadak maksudnya. Walanasbiranna ala ma adaitumuna. Ini para rasul berkata secara umum, kami akan bersabar ya kalau walaupun kalian pasti akan menyakiti kami. Ini sunatullah seorang pendakwa, seorang nabi dan rasul, tingkatannya pasti akan disakiti oleh kaumnya. Ya. Ini sunatullah dari zaman dahulu kala. Ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada di antara orang yang disampaikan kebenaran tidak suka. Ada yang menyakiti gangguan fisik, ada yang menyakiti dengan ucapan, atau yang lain-lain. Secara umum seperti itu kita harus siap. Ya, selagi kita menjalankan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu merasa takut. Kita tawakal kepada Allah. Kita laksanakan sesuai dengan kaidah syariat, sesuai aturan syariat. Ini pasti ya, para rasul pasti akan mendapatkan gangguan yang sangat banyak. Ada yang diusir, bahkan ada yang dibunuh. Ya, Nabi ada yang dibunuh. Ke Nabi. Bahkan Nabi Isa diuber-uber Arab di pateni. Itu mau dibunuh. Nabi Muhammad sama. Ya, Nabi Muhammad sama. Beliau sangat banyak ujiannya. Ma'alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Maka kepada Allah orang yang kita bertawakal, orang yang bertawakal semestinya bertawakal, tidak kepada yang lain. Kita lanjutkan. Ini masih perbincangan ya secara umum antara orang-orang yang didakwai dengan para nabi dan rasul. Wa qala allazina kafaru lirusulihim. Orang-orang kafir mereka berkata kepada rasul-rasul mereka, "La nukhrijannakum min ardina." Sungguh kami akan mengusir kamu dari bumi kami, atau dari kampung kami, atau dari daerah kami. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalau kamu tidak mau mengikuti agama kami atau kembali kepada agama yang lama, maka kami akan mengusir kamu. Ini hampir keseluruhan ya, kecuali mungkin Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya. Nabi Sulaiman itu raja, sehingga ketika berdakwah ya ngisore ya takut semuanya. Selain itu ya hampir seperti ini, mendapatkan ujian diusir, disakiti
oleh penduduk pada waktu itu. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannad dzalimin. Akan tapi kami wahyukan kepada para rasul, para nabi dan rasul, bahwasanya kami akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Lalu kami tempatkan kalian menggantikan bumi yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir karena azab Allah. Makanya di sini Allah menyampaikan wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Orang-orang yang zalim kepada Allah akan dibinasakan. Dari zaman dahulu sampai sekarang akan diganti. Ya, akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Allah sangat mudah untuk mengganti manusia. Ketika ada orang yang berlaku semena-mena, ya, berlaku zalim kepada Allah, kafir kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan menghancurkan itu semuanya dan mengganti, ya, dengan umat-umat yang lain. Wastaftahu, dan mereka minta kemenangan. Fakhaba kullu jabbarin anid, dan binasalah semua orang yang jabbar. Jabbar itu orang yang sombong, ya, dan melampaui batas. Ya, jabbarin anid. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ya. Di sini walaupun kalimatnya min wara, dari belakang, akan ini para ulama menyebutkan bahwa maknanya adalah dari depan mereka. Ya, min waraihi, dari depan mereka adalah jahannam. Ada neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan mereka diberi minum ma'in sadid. Para ulama ma'in sadid menafsirkan sebagai air nanah. Ya, air nanah, air kotorannya penduduk neraka dalam keadaan panas. Ya, darah campur nanah, campur keringat, campur maning. Ya, bercampur-campur. Itu yang diminumkan kepada penduduk neraka. Digambarkan oleh Allah, yatajarra'uhu, mereka meminumnya, wala yakadu yusihu, ya, hampir-hampir tidak bisa menelannya. Panjenengan bayangkan, nanah, darah, campur keringat, campur kenapa tembelek? Ya, tembeleknya wong penghuni neraka maksudnya dicampur, bagaimana bisa menelan? Baunya luar biasa. Ini penggambarannya. Sangat keras siksanya Allah. Ya, mereka meminumnya akan tapi hampir-hampir tidak bisa. Fayatihil mautu min kulli makan, maka datang kepada mereka maut, bahaya dari min kulli makan, dari seluruh penjuru. Ya, ngana kepentok, ngene kepentok, ngetan kepentok, ngulon kepentok, ngidul kepentok, mundur, maju, naik, semuanya mendatangkan siksa. Ya, makanya di sini Allah menyampaikan wa ya'tihil mautu min kulli makan. Datang kepada mereka kematian, ya, bahaya yang menyebabkan kematian dari segala penjuru. Akan tapi apa? Wa ma huwa bimai, akan tapi mereka tidak mati. Itu, ya. Digambarkan dalam ayat yang lain, penduduk neraka disetrika sampai ngelupas. Ketika sudah selesai, apakah rampung mati? Ora, ganti, ya, ditumbuhkan lagi kulitnya, disetrika lagi, begitu seterusnya. Ya, ketika digambarkan oleh Allah, ususnya itu terbakar karena minuman tersebut, diganti oleh Allah dengan usus yang baru sehingga akan merasakan terus. Makanya di sini Allah menggambarkan wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Datang kepadanya kematian dari segala penjuru, akan tapi mereka tidak akan mati.
Matinya ya ketika di dunia. Besok di akhirat sudah tidak ada kematian. Mau disiksa ya selama-lamanya, mau di sorga ya selama-lamanya. Makanya ini pilihan yang sebenarnya sangat mudah secara teori. Akan tapi hanya orang-orang yang beriman, ya. Wa min waraihi adzabun khalid, dan dari depan mereka ini sekali lagi, walaupun wara itu artinya belakang, akan tapi dimaknai dari muka, dari depan mereka ada siksa yang sangat keras. Gitu. Penggambarannya luar biasa menakutkan. Kalau kita baca Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah tentang neraka, na'udzubillah, ya, siksa Allah tabaraka wa ta'ala sangat keras, dan kita semestinya merasa sangat takut dengan hal tersebut. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim, ya, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, a'maluhum, amal-amal mereka, karomadin istaddat bihirrih, seperti debu yang tertiup angin. Allah sangat bagus kalimatnya, ya, dalam Al-Quran membuat perumpamaan sangat bagus. Perumpamaan orang-orang kafir. Karena ada orang kafir menyumbang atau membantu korban gempa bumi. Pernah dengar nggih? Oli pahala nambatan. Dapat pahala nambatan? Ya ini gambarannya, ya. A'maluhum karomadatinis. Ini kalau dibaca karomadinis tadat, nggih. Kalau seperti ini. Ada tanwin, di depannya ada seperti ini, ada alif, terus dengan kalimat seperti ini, itu dibacanya dengan ditambahin nin, ya, karomadinis tadat, membacanya seperti itu, nggih. Bukan karomadis tadat, bukan, tapi harus ditambahi nis tadat, itu. Ya. Perumpamaan amal-amal orang kafir itu seperti angin, debu yang diterbangkan oleh angin fi yaumin asib, pada hari yang anginnya bertiup kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', dan mereka tidak menguasai apa-apa yang mereka kerjakan sedikit pun juga. Dzalika huwad dhalalul ba'id, yang demikian adalah kesesatan yang nyata. Itu orang kafir, mereka mau bangun masjid 1000, ya, membangun rumah yatim 1000, membantu orang miskin 1000, tidak ada faedahnya di mata Allah tabaraka wa taala. Ya, akan tetapi mereka tetap punya keyakinan bahwa dengan berbuat baik dia akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Padahal jelas sekali, kalau dia kafir kepada Allah, amalannya sia-sia belaka, tidak ada faedahnya sedikit pun bagi dirinya. Lalu setelah Allah menggambarkan yang demikian, Allah melanjutkan, alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidaklah kalian memperhatikan bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi dengan benar. Bil haqq maksudnya dengan dengan susunan yang sangat-sangat rapih, tidak melenceng sedikit pun, dengan aturan-aturan yang luar biasa rumit akan tetapi sempurna. Ini makna bil haq ini. Dia menciptakan, Allah menciptakan langit, semuanya benda langit itu sangat teratur. Sangat teratur.
Tidak ada yang melenceng 1 derajat pun, tidak ada. Kecuali Allah menghendaki. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya dengan perhitungan yang matang. Semuanya ada batas waktunya. Semuanya diciptakan untuk mendukung, ya, untuk mendukung keberlangsungan kehidupan kita umat manusia. Kalau salah satu daripada benda langit atau di bumi misalnya hancur, maka semuanya akan hancur. Bagaimana Allah yang sedemikian sempurna kok tetap mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kafir kepada Allah. Padahal Allah sudah menciptakan langit dan bumi dengan ilmunya yang maha tinggi. Iyasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, ya, kalau Allah menghendaki, bisa Allah menghendaki, ya, maka akan yudhibkum, itu akan menghancurkan, mematikan semua manusia, diganti kalau khalqin jadid dengan ciptaan yang baru. Ya Bu, ya manusia tapi apa terserah, ya, manusia raksasa atau apalah, terserah Allah. Ya kalau Allah berkehendak itu mudah saja, semua dipateni bus, dunia hancur, ganti gawe dunia anyar. Sagenam betul? Bisa, makanya sangat mudah bagi Allah. Kenapa kita kok sombong? Kader kon sholat beora gelem nggih. Nah, bahasanya gitu. Ya, cara wong Cikadune ngomong. Sholat beora gelem, padahal gelem mah kalau Allah semena-mena kayak manusia, itu semuanya orang Cikadu patah ini kabeh bus, ganti wong endilah dolanan Cikadu. Itu mudah. Ini secara mudah, secara ringkasnya seperti itu. Seluruh dunia semuanya bisa, ya, kalau Allah menghendaki, yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, akan menghancurkan kamu, akan membinasakan kalian semua umat manusia dan akan menggantinya dengan makhluk yang baru. Iya, zaman dahulu juga mungkin sudah ada makhluk selain manusia, wallahu a'lam. Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk sing jenenge manusia purba zaman Sikindian, itu saja masih ndean. Karena itu sumbernya dari penelitian fosil-fosil. Itu semuanya tidak 100% benar. Contoh misalnya dinosaurus sing gedene seumah ke. Itu semuanya masih masih praduga. Ya, bisa benar, bisa salah itu. Tapi mungkin saja Allah menciptakan seperti itu. Karena sangat mudah, ya, sangat mudah. Allah mengganti. Dahulu binatangnya gede-gede diganti, siki cilik-cilik jajal angger jangkrik zaman dinosaurus urip siki. Jangkriknya itu segede mobil. itu. Ini sangat mudah bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bingaziz. Yang demikian itu kata Allah bukan perkara yang berat. Sipil cara wong Cikadune ngomong, ya. Arep mengganti apapun juga, ya, dengan semuanya. Di awal surat Ibrahim juga sampaikan, kalau sekiranya orang di dunia, seluruh dunia kafir kabeh, ora salat kabeh, tidak berkurang kerajaan Allah. Kalaupun orang sedunia sholat kabeh, kebalikannya, ya tidak bertambah kemuliaan agama, kemuliaan Allah. Itu. Allah tidak butuh, Allah itu agniya. Allah ghani, ya. Allah itu maha kaya. Yang butuh itu kita manusia. Kita yang butuh untuk beribadah. Kita yang butuh sholat. Kita yang butuh untuk bersedekah, untuk menambah kebaikan. Salat itu membuat hati kita tentram. Kita yang butuh. Allah sih ora butuh. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Oke. Ini sampai di ayat yang ke-20, insyaallah kita lanjutkan. Untuk kajian musim hujan, yang penting buatan udan nggih.
insyaallah labuh. Sing penting boten hutan gede lah. Anggar krimis-krimis lah labuh, tapi kalau hutan gede ya melas panjenengan semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.